Jadi kalau sampah itu dipilah jadi berkah, kalau sampah itu tidak dipilah jadi musibah. Nah makanya kita masifkan dulu apa yang kira-kira bank sampah. Tapi ternyata di awal-awal kita pengen, kita di setiap RT RW ada bank sampah nanti dibangun. Ternyata kita juga melakukan riset, membangun bank sampah itu tidak mudah. Apalagi kalau nanti di setiap RT RW itu ada tempatnya, ada gudangnya, betul Bu? Nah ternyata kos operasional merawat gudang dan segala macam jauh lebih besar Bu. Makanya kemudian kalau gitu kita harus buat bank sampah, tapi nggak harus ada kantornya, tapi nggak harus ada gudangnya juga. Nah akhirnya kemudian muncullah yang namanya bank sampah digital. Jadi ada gudangnya Bu di situ. Ada kantornya nggak ada. Makanya awal-awal GLH cuma bilang ini bank sampah kok nggak ada gudangnya, nggak ada ini segala macam. Nah kita jelaskan bahwa ini yang namanya bank sampah digital. Gitu. Yang gudangnya ada di mana, Bu? Gudangnya di hotel bukan. Gudangnya ada di rumahnya ibu masing-masing. Ya kan? Makanya dikasih dulu itu kan ada yang namanya karung, betul? Ya. Nah, itulah awal mulanya berdirinya bank sampah digital. Jadi kalau nanti ada bank sampah kok nggak ada segala macam, karena kita ingin mengefisiensikan, mengefektivitaskan. Karena salah satu bank sampah kenapa di Kota Serang nggak maju-maju? Karena kepikiran ini yang harus buat rumah, buat kantor, kepikiran harus buat gudang. Padahal pesan bank sampah itu Bu, tujuan yang paling utamanya adalah memilah sampah. Udah jadi milah Bu, alhamdulillah berjalan. Kemudian ada yang bilang lagi lah, bank sampah mau enak, sampah organiknya aja yang diatasi begitu. Ya, sampah organiknya gimana? Nah, memang ini bagus sekalian ya. Memang ini kita butuh proses untuk masyarakat itu mau milah sampah dulu. Ya, karena kalau udah masyarakat milah sampah sudah tahu bahwa anorganiknya bisa kita tabung. Nah, organiknya makanya kemarin-kemarin itu kan ya kita buat pelatihan biopori, buat kompos, ya, buat mabut dan segala macam. Ini sebenarnya pengenalan, belum secara masif Bapak Ibu sekalian. Nah makanya ke depan, memang ini yang akan menjadi concern saya ke depan Bapak Ibu sekalian. Ke depan juga ada bank sampah organik khusus untuk mengelola sampah organik. Jadi apa? Bisa jadi ekoenzim, bisa jadi kompos buat ibu yang punya tanaman pupuk ya. Bisa juga buat maggot. Ya, jadi kalau Kang Agus sama Kang Acun begitu kan saya lihat maggot sampah organiknya diolah jadi maggot, nanti maggotnya untuk pakan peternakan petelur Bu. Nah nanti kapan-kapan kalau ada waktu kunjungan ke titik di Temanggung. Ya, lihat bagaimana kemudian sampah organik tuh Bu ya, bekas sayuran dan segala macam diolah jadi maggot untuk peternakan ayam petelur. Ya, di sini ada ini Bu Nabila ya. Saya udah berkunjung. Nih akhirnya saya menemukan inspirasi baru sekalian. Ternyata sampah organik ini bisa kemudian diolah jadi maggot untuk pakan ternak. Ternyata bisa juga buat pakan ikan, Bu. Ya, ternyata buat pupuk juga bisa. Makanya nanti lengkapnya akan dijelasin oleh Kang Agus begitu. Tapi selain maggot tadi tuh bisa untuk ekoenzim. Itu banyak diturunnya Bapak sekalian. Nah, sehingga apa Bapak sekalian ya? Ke depan ya, minimal di Banten ini ya, sampah itu kita akan pilah menjadi dua, organik dan anorganik. Anorganiknya kita tabung seperti biasa. Organiknya kita olah Bu. Nah, harapannya kalau tadi usaha pengelolaan sampah organik jadi maggot sudah peternakan atau perikanan ini jadi usaha baru di tingkatan RT dan RW. Kan nanti modalnya dari mana? Nah, kenapa Bapak sekalian? Kita udah coba kemarin permodalan gratis ya, tanpa jaminan, tanpa bunga, dibayar pakai sampah atau cicil begitu kan, dan sudah berjalan. Seingat saya dari laporan itu sudah hampir 300 penerima manfaatnya begitu. Nah, artinya apa? Memungkinkan Bapak sekalian. Dan kemarin saya hitung-hitung modalnya tak terlalu besar. Nah, sehingga nanti ini harapannya di tingkatan RT RW Bu, kita perkuat supaya bisa jadi pembukaan lapangan pekerjaan. Buat siapa? Buat masyarakat yang di lingkungan RT RW yang usianya itu sudah senior. Betul ya? Iya kan? Karena Bu, nih saya kasih tahu ya, pengangguran di Kota Serang itu Bu, ada yang masih muda, usia produktif,
ada yang sudah tua. senior. Kalau tua nanti gimana gitu bilangnya? Senior gitu ya, betul kan? Ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu kan, wah kan saya nganggur, saya pengen aktivitas. Nah nanti kita siapkan melalui bank sampah Organik. Nah makanya harapannya hari ini saya sudah lama ya, hampir beberapa bulan begitu, saya pengen buat di Kota Serang ini unit lagi yang namanya bank sampah hidup organik. Nah, nanti harapannya yang habis setelah ini bagus sekalian, nanti kita akan mulai ya membangun bank sampah organik itu, Bu. Nah, sehingga fokusnya adalah sampah-sampah yang basisnya organik, jenisnya organik bisa kita Olah. Nah, mana yang memang potensial nanti kita bisa jadi uji coba tadi peternakannya dan segala macamnya. Nah, inilah baru kemudian bisa terselesaikan. Sehingga Bu, sampah itu bisa diselesaikan di tingkatan RT dan RW begitu. Nah, sehingga nanti Bu yang diangkut ke TPS itu cuma sisanya yang nggak bisa diolah, ya kan? Sehingga nanti di TPS Cilowong itu bukan lagi tempat menumpuk sampah, tapi tempat untuk mengolah sampah. Jadi sesuatu yang punya nilainya, betul Bu? Kebayang Bu? Nah, ini namanya solusi yang terintegrasi. Ya, nggak akan kepikiran Bu kalau nggak serius tentang sampah begitu. Nah ini kenapa saya concern 5 tahun kebelakang tentang sampah, ya saya memikirkan betul, mencari-cari apa yang ini organiknya begitu. Adik soalnya tetangga sebelah bilang gampang lah, organik malah saya bilang kan kita punya misi pertama yang penting masyarakat yang memilah sampah dulu, betul Bu? Ya kan? Jadi jangan langsung ada masalah pengen langsung Selesai. merubah masyarakat Bu untuk memilah sampah gampang atau susah? Susah. Paham betul ya? Susah kan? Kalau nggak dipancing ada bonus ya kan? Kalau nggak dipancing harganya naik, betul? Kalau nggak dipancing kegiatan lagi, gimana Bu? Susah. Karena masyarakat Kota Serang, masyarakat kita itu ya masih belum tahu. Lagi laut. Iya. Numpuk sampahnya Bu. Nah, jadi ini Bapak sekalian. Nah, saya kira nanti ke depan kata kuncinya kalau Ibu semuanya tahu bahwa oh ternyata ini loh maksudnya. Kenapa nanti ada bank sampah digital? Kenapa nanti ada bank sampah organik itu, Bu? Ya, sehingga nanti sampah itu betul-betul jadi berkah atau jadi bukit, begitu Bu ya. Wah, apalagi kalau Allah takdirkan saya nanti kepilih jadi wakil wali kota, sudah pasti dulu, ya. Saya punya misi nanti itu ya, mengurus bank sampah dapat insentif. Takut iri nanti yang lainnya. Wow, Insya Allah. Iya dong ya. Soalnya ternyata yang penting dodok dikit. Inilah yang betul-betul menjadi pahlawan di masyarakat. Dalam apa? Kesehatan lingkungan yaitu sampah. Bu, saya kasih tahu Bu ya. Jadi ada yang bilang retribusi sampah. Terus nanti kalau sampahnya ataupun masuk ke ini jadi pendapatan maksudnya saya kasih tahu ya. Nih, kan ada retribusi sampah betul Bu. Masuk bayar ke Cilowong dengan kumpulkan tuh nggak nyampe 4 miliar. 4 miliar. Jadi pemerintah dapat dari retribusi sampahnya 4 miliaran lah ya. Nah, tapi Bu untuk mengolahnya di sana Bu itu di atas 10 miliar. Untung atau rugi? Rugi. Makanya kemarin tuh banyak yang protes juga deh. Saya mau gratisin aja begitu kan. Pengangkutan sampah supaya apa? Ya karena percuma rugi di sananya Bu. Sedangkan biaya yang paling mahal apa Bu? Biaya yang paling mahal dalam penanganan sampah apa Ibu? Akomodasi ya. Saya kasih tahu ya, memilah sampah. Jadi kalau di sana Bu udah dipilah pasti rebutan karena paling mahalnya itu. Nah makanya karena paling mahal itulah kemudian masyarakat harus memilah sampah. Jadi nih Bu, solusi yang paling utama untuk penanganan sampah mau dimanapun tuh ya, itu yang memilah sampah. Itu Bu, dan itu paling mahal. Makanya ini 5 tahun ya lumayan naik turun begitu kan ya. Tapi yang namanya edukasi Bapak Ibu sekalian, yang namanya habit ya atau kebiasaan memang harus bertahap begitu. Makanya santai. Kan bank sampah digital untung enggak sampai sekarang. Tapi kita punya keuntungan amal jariah. Insya Allah. Saya senang juga betul akhirnya kan kemarin tuh hampir 200 sampai 300 orang dapat modal bergulir begitu ya. Dapat modal bergulir kemudian dicicil pakai sampah.
next Bu. Kalau saya ditakdirkan, kita tambahin lebih banyak lagi bukan 200. Amin. Dan ini nanti konsepnya adalah Bu, bahwa sampah itu ternyata tidak hanya mengatasi permasalahan lingkungan, tapi permasalahan apa Bu? Ekonomi. Ini yang namanya ekonomi sirkuler. Apa itu Kang? Panjang kalau saya bilang sih. Iya. Tapi tenang aja. Yang penting ibu-ibu sudah semangat milah sampah ya. Anorganiknya ajar ke bank sampah begitu kan. Organiknya nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nanti ibu bapak ya, kalau memang waktunya luang, waktunya senggang, bisa mampir, bisa lihat-lihat ke alamatnya Pak Agus. Kopang ya. Alamatnya apa kan? Ya, bisa ke Kopang ya. Tapi nanti skala-skala bisnis